Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aru, kembali lagi kita di teras Aru. Kita bincang-bincang. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan guru saya. Kebetulan guru saya ini sudah puluhan tahun baru ketemu. Dan kali ini beliau menjadi salah seorang kepala desa di Desa Sopura, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, saya sapa beliau dengan sebutan guru ya. Sebutan guru. Terima kasih. Selamat Sore. sore. Ya, sore. Ya. Ya. Beliau ini Pak Sundu Bao, ya Pak Sundu Bao. Kebetulan kemarin baru pelantikan ya. Ya. Pelantikan. Ya. Pelantikan kepala desa di Desa Sopura. Ya. Ya. Menariknya sebelum jadi kepala desa ada apa perjalanan karir Ya. sebagai dosen. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Saya Sundu Bao adalah putra asli Desa Sopura. Ya. Ya. Di mana Desa Sopura ini kalau saya tidak salah terbentuk pada tahun 1974. Ya, ya. Perjalanan karir saya SMA-nya SD dulu, mulai SD Ya, Dawi-Dawi, Ya. tamat tahun 70-71. Kemudian SMP, karena perjalanan hidup kita itu kadang ada pasang surutnya, naik turun, Ya. sempat tidak bersekolah selama 5 tahun. Iya, iya, iya. Tahun 75 baru masuk SMP PGRI Pegeri Kendari, Dawi-Dawi. Kolaka, Dawi-Dawi. Pomala. Ya. Alhamdulillah tamat tahun ya berapa ya, 3 tahun ya, 75 berarti 77 78. Iya, iya. Setelah itu lanjut ke SMA 1 Kolaka. Ya. Pada saat itu masih dipimpin oleh Bapak Nurmal almarhum. Iya, iya. Alhamdulillah perjalanan itu dengan kualitas kemampuan kita, alhamdulillah di SMA tamat sebagai juara umum dan juara 1. Iya, iya. Alhamdulillah terpilih sebagai utusan dari SMA Kolaka untuk masuk bebas tes di Ya, Unhas. di Dulu masih istilahnya Visipol. Iya, iya. Nah, Visipol Itu di tahun berapa? di tahun 81. 81. 80-81. Ya. Ya. Terus 81, 84, 85 awal alhamdulillah jadi sarjana, Ya. dan setelah itu tes di Kendari di Ya. Unhalu. Ya, ya. Masih kepemimpinan zamannya Pak Edi Mokodompit, Di Mokodompit. bersamaan tes dengan di kantor gubernur pada Ya, saat ya. itu. Heeh. Alhamdulillah di kampus tes 1 minggu setelah ada dilakukan tes itu, 1 minggu kemudian lulus, diterima sebagai Tenaga dosen. tenaga edukatif, Oh, eduk. dosen di Visipol. 1 bulan kemudian lulus juga di kantor gubernur. Iya, iya. Alhamdulillah pada saat itu Iya. ya karena Unhalu lah yang Bapak pertama memilihnya Unhalu. milih Unhalu. Iya. Kenapa sampai milih Unhalu pada saat itu? Pada saat itu saya masih teringat pesan orang tua saya. Iya, iya. Kalau kita mau eksis di dalam kehidupan ini, salah satu persyaratan kita harus tingkatkan kualitas. Karena itu dengan kesadaran saya itu, maka saya memilih menjadi tenaga edukatif. Berarti di situ ada kesempatan untuk terus meningkatkan kita punya kualitas Iya, iya. ilmu pengetahuan atau intelektualisme kita. Iya. Jadi setelah sebagai tenaga dosen ya, Ya. itu sekarang ini sudah jadi kepala desa ya. Kepala desa sebelumnya pernah juga aktif di pemerintahan. Ya, kira-kira begitu. Setelah jadi dosen 85, alhamdulillah teman-teman saya termasuk Ananda saya ini bekas mahasiswa saya di Iya, tahun 90-an. Di tahun 2008 setelah saya S2, saya S2 itu 89 kembali 91-92 di Gajah Mada. Iya. Dengan konsentrasi politik pemerintahan. Pemerintahan. Ya. Setelah 2008 kebetulan Pak Nur Alam itu juga ya mantan siswa saya, mahasiswa saya, karena kita dulu di Unhalu masih mengajar lintas fakultas. Iya. Termasuk saudara kita yang Profesor Usman Rianse, ya. mantan mahasiswa saya juga itu. Iya. Meskipun sama-sama jadi dosen. Dosen, ya. Si siapa namanya yang pernah jadi anggota DPD? Laudeida. Laudeida itu mantan mahasiswa saya, bahkan iya. saya sama-sama mendirikan Labsek di Kendari. Iya, iya. Nah, pada saat itu 2005 perjalanan karir Pak Nur Alam
dimintalah ke saya untuk menjadi salah satu tim tank atau tim pemikirnya. Iya, iya. Pada saat itu, jadi kita mulai bergabung. Dia masih menjadi wakil ketua DPR kalau saya tidak salah pada saat itu di provinsi. Iya. Alhamdulillah, selain tim tank, saya juga menjadi tim operasional lapangan sebagai tim konsolidasi, dan tanggung jawab saya itu secara makro semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, secara mikro 2 kabupaten setengahani, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara. Ya. Alhamdulillah, singkat kata, dengan perjuangan kami itu, alhamdulillah Panora menang. Pada saat menang, beliau sendiri yang datang minta, kebetulan sahabat saya juga, senior saya, Pak Mahmud Tamundu, pada saat itu rektor, datanglah diminta kepada beliau, Pak Rektor, untuk saya diminta untuk bantu di kantor gubernur. Pada saat itu pindahlah saya di kantor gubernur dengan jabatan Kabak Otonomi Daerah yang ngurusi masalah-masalah kepala desa, kemudian masalah pejabat negara, semua bupati dan sebagainya. Pada tahun 2011, sebelumnya itu 2010 sudah diminta oleh saudara saya juga, orang ya bisa dikatakan orang tua, mantan mahasiswa saya juga Pak Aswad Sulaiman, untuk menjadi tim di dalam perjuangan untuk menjadi bupati definitif di Konawe Utara. Alhamdulillah 2011 berhasil. Terus kemudian pada saat itu saya masih menjabat di kantor gubernur. Saya lah yang mengurusi semua bersama teman-teman dari biro bagian otonomi daerah, biro pemerintahan, mengurusi SK pengangkatannya sebagai bupati definitif. Ya, karena Konawe Utara itu dibentuk 2007, terbentuk sebagai satu kabupaten daerah otonomi baru, tapi nanti 2011 baru terpilih bupati definitif. Jadi terakhirnya karir di birokrasinya di mana? Di Konawe Utara. Konawe Utara. Sebagai apa pada saat itu? 2011 kalau saya tidak salah tanggal 20 April saya dilantik jadi asisten 1. Asisten 1 ya. Nah, setelah itu jadi kepala dinas, dan di kepala dinas itulah terakhir pensiun di kepala dinas 2017 akhir. Pensiunnya di kepala dinas. Kepala dinas apa pada saat itu? PTSP. PTSP. Persilihan Terpadu satu pintu ya. Jadi setelah pensiun jadi kepala dinas, baru kemudian kembali ke kampung halaman di Desa Sepura. Di Kabupaten Kolaka. Kemudian pada saat itu bertepatan momen untuk pemilihan legislatif. Pada saat itu masuklah saya di situ. Alhamdulillah di Partai Bulan Bintang. Tetapi ya Tuhan belum memberikan rahmat, kita belum sampai berhasil. Alhamdulillah setelah itu ya mungkin pertanyaan selanjutnya apalagi yang terkait dengan kepala desa. Kemudian apa yang kemudian melatar belakangi kemudian Bapak untuk kemarin mencalonkan diri ya pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak ya? Motivasi Bapak apa sebenarnya sampai ingin maju jadi kepala desa? Secara makro motivasinya sederhana sebenarnya. Kalau kita berangkat dari track record perjalanan, sampai pada saat saya mengatakan ingin maju sebagai kepala desa, teman-teman keluarga saya bahkan petinggi-petinggi kita, adik saya Sekda mengatakan, tidakkah kita malu dengan jabatan seperti itu? Posisi yang tadinya mengurus kepala desa, pernah jadi asisten, pejabat tinggi lah kata mengurus kepala desa, sekarang menjadi pejabat kepala desa. Jadi motivasinya begini. Pertama, setelah kembali ke desa ini, saya melihat implementasi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut saya, karena saya sedikit tahu ilmunya, Anda tahu ilmunya tentang pemerintahan, politik dan pemerintahan. Saya menilai dalam implementasi pemerintahan itu masih jauh dari harapan. Kalau saya mau ukur-ukur secara persentase, mungkin masih berada pada tataran 60-70%, masih 30% yang perlu. Itu yang akan dicoba untuk diperbaiki nanti ke depannya. Kemudian nilai yang mendasari filionya itu adalah kesyukuran saya pensiun, saya tidak punya apa-apa dalam artian harta tentang dunia. Karena apa? Saya menjalankan selama saya jadi birokrat maupun dosen. Mungkin Anda sudah tahu bagaimana karakter saya. Betul-betul saya menjalankan tugas dan fungsi saya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada saya. Hak saya terima dengan baik, kewajiban saya upayakan laksanakan dengan baik. Alhamdulillah hasilnya sampai pensiun saya masih teringat saudara saya termasuk anak mantu kita, Kapolres
Kapolres Unaha, Ya. Pak Jimmy, Ya, Pak Jimmy. saudaranya anak mantunya Pak Sabarudin, teman Ya. sekolah saya di SMA, ya, Subardi, Pak Subardin ya, Ya. sudah pensiun juga mantan camat Momala. Ya. Dia memberikan ucapan selamat setelah kita serah terima jabatan. Dia bilang selamat Dinda, ya kan dah? Iya. Saya langsung lawan, kok bisa selamat? Iya. Biasanya orang pensiun purna bakti begini orang melihatnya pesimis. Iya. Kenapa? Karena dari ada jabatan, ada sumber, terus hilang. Iya. Nah, dia katakan, saya mengucapkan selamat. Coba Kanda lihat, teman, ada beberapa teman angkatan yang dilantik itu menjadi eselon 2. Iya. Hampir semuanya sudah masuk penjara. Iya. Sementara Bapak alhamdulillah Iya, malah iya. banyak menyelamatkan teman-teman. Karena pernah saya jadi pengacara Pemda selama 8 tahun. Pemda Kabupaten Konawe Utara. Iya. Seperti itu. Ke depan prioritas apa yang akan Bapak lakukan untuk Ya, seperti yang sering saya katakan, baik dalam penyajian visi misi. Saya ingin bagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Iya. Di pasal 26 dan 27 itu jelas Iya. tentang hak, kewenangan, dan kewajiban kita. Jadi harapan-harapan saya, keinginan-keinginan saya adalah bagaimana amanat itu yang kemarin sudah diucapkan di dalam sumpah jabatan itu bisa kita realisasikan dengan baik. Kita bisa laksanakan dengan baik. Ini dalam jawaban dalam bentuk makronya. Ya. Mungkin pertanyaan yang lebih spesifik bisa disampaikan dan saya bisa jelaskan. Ya. Ya. Program prioritas ke depannya apa ini nanti? Ya. Pertama, sesuai kalau mengacu pada visi misi yang saya sudah sampaikan. Ya. Walaupun teman-teman sudah mengatakan bahwa dengan moto Sopura bangkit bersama, Iya. itu yang sudah tersebar di media sosial. Ya, tagline-nya di visi misi saya sudah menyampaikan Sopura maju, berkeadilan, menuju pada kesejahteraan dengan implementasi good government and clean government. Kenapa muncul seperti ini? Karena informasi-informasi yang terjadi sebelumnya di dalam proses pemilihan ini rata-rata seperti itu. Ya. Ya. Untuk Sopura sendiri, Bapak lihatnya potensi yang bisa dikembangkan untuk peningkatan ekonominya apa ya? Sektor apa? Untuk Sopura ini sebenarnya kan potensi untuk pengembangan ekonomi hanya 2 aspek. Ya. Laut dan darat, darat dan laut. Ya. Tetapi berkaitan dengan itu di Sopura ini sudah ditetapkan sebagai daerah industri dan pertambangan. Ya. Sampai saat ini boleh dikatakan areal daratan yang menjadi wilayah kewenangan Desa Sopura ini sudah hampir habis diklaim atau diberikan izin oleh pemerintah untuk pengembangan usaha pertambangan dan industri maupun perkebunan, misalnya sawit. Jadi kalau saya tidak salah kurang lebih 24.000 ya, berapa? 54.000 hektar, 24 kilo persegi. Oh iya. Hitungan-hitungan saya, mungkin insut tugas saya nanti akan mencari itu kira-kira sisa 1/3 yang belum dikelola. Ya, dikelola, terklaim bahwa ini wilayah pengembangan mereka. Iya. Desa Sopura saja ini paling pengembangan pemukiman dari pinggir laut itu sisa 1 Berarti kilo. yang harus dipikirkan adalah bagaimana menciptakan sebuah potensi baru, terutama tadi di sektor perikanan kelautan tadi kan. Ya, ini yang mungkin akan menjadi prioritas utamanya karena untuk di sektor pertanian ini kan ada akan bersentuhan dengan kawasan pertambangan ya. Iya. Dua-duanya tetap menjadi prioritas dengan sisa-sisa lahan yang ada, baik itu sektor pertanian ataupun perkebunan sesuai dengan posisi struktur tanah kita, begitu pula kelautan. Persoalan kelautan juga dengan industri pertambangan, Bapak sudah lihat mungkin lewat itu, pengaruh dampak lingkungannya atas penambangan ini boleh dikatakan sudah sangat rusak. Saya masih ingat mulai tahun 60-an, 65, 67, sumber penghidupan kami di laut itu cukup dalam. Ada istilah di sini Tepurino ya. Itu Sopura, kedalamannya itu puluhan meter. Sekarang mungkin sudah tidak sampai 10 meter. Akibat endapan daripada penambangan ini. Demikian pula
di areal daratan ini Ya. sudah hampir semua sudah diklaim sebagai wilayah pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Sehingga Sektor perkebunan sendiri apa yang paling potensial di sini? Jambu mente ya? ya terkait dengan itu ya paling jambu mente, Jambu mente, ya. mungkin taman jangka panjang, tanaman Jangka jangka panjang, panjang yang dominan gitu. Termasuk sawit. Sawit ya Sawit. itu. Ini nanti akan menjadi program prioritas ke depannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan Sebagian potensi itu ini. karena begini, Iya. wilayah kami yang bagian atas ini sudah hampir semua sudah diklaim sebagai wilayah izin pengembangan sawit. Iya, iya. Sudah ada semua. Jadi sekarang prioritas saya dengan dana pembangunan yang ada sekarang ini, baik dana transfer terutama, karena sampai saat ini Sopura belum pernah ada namanya pendapatan asli desa. Sejak berdirinya secara formal maupun de facto. Jadi Secara- itu yang akan nanti Ya, dikelola insya Allah nanti. kita kembangkan sesuai dengan potensi kita. Paling tidak karena ini daerah industri dan pertambangan, Ya. kemudian perkebunan, maka ada 3 hal yang harus saya buru Ya, ya, ya. sebagai kewajiban mereka dan hak Menjadi masyarakat. potensi pendapatan asli. Ya, pendapatan. Dan itu insya Allah saya akan buatkan regulasinya sebagai dasar hukumnya supaya kita tidak tersangkut masalah Apa yang hukum. ketiga itu apa? Ketiga itu pertama karena industri dan pertambangan maupun perkebunan, ya program CSR. Program CSR. Berdasarkan undang-undang Ya, ya. apa namanya Cipta Kerja. Ya. Itu jelaskan Ya, ya. program pemberdayaan masyarakat itu berdasarkan undang-undang tentang pertambangan. Dan kemudian memfasilitasi masyarakat dengan masuknya industri dan perusahaan bagaimana tenaga kerja sesuai potensi kita bisa kita terserap salurkan ke sana. Bisa terserap. Itu walaupun kewenangan saya di situ hanya main 20-30%, tetapi tidak berarti tidak bisa kita perjuangkan. Kita fasilitasi, kita backup. Kalau sampai saatnya, kalaupun kita harus main palang. Yang pasti bahwa Ya. visi untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat itu bisa tercapai kan. Gitu. Insya Allah, seperti itu. Ya, yang menjadi persoalan lain ya, ke depan ini kan menjadi pemikiran yang paling utama dan pekerjaan yang paling berat adalah bagaimana kemudian kelompok-kelompok masyarakat di daerah wilayah ini konsensi kan, bagaimana kemudian mereka diciptakan atau bagaimana mereka bisa terserap pada lapangan pekerjaan ya, utamanya di sektor pertambangan tadi. Ada langkah-langkah upaya itu karena hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga institusi pendidikan, salah satu masalah utamanya adalah kurangnya SDM-nya, ya sumber daya manusia di sini, kemudian kurangnya terserapnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di Sopura di industri-industri pertambangan. Ini kedepannya seperti karena apa? persyaratan ya. Jadi itu. Jadi memang pekerjaan saya yang berat dan tadi saya sudah mulai memerintahkan kepada aparatur menyampaikan untuk mulai didata. Ya. Di Sopura ini dari 1.500 kurang lebih penduduk ya, 1.500 Ya. penduduk kita. Dari 1.500 itu angkatan yang potensi menjadi angkatan kerja itu ya kurang lebih 70% mungkin. Ya. Dari 70% itu kita genapkan menjadi 100% angkatan kerja itu. Anggaplah itu kurang lebih 1.000 orang Ya. yang sudah terdistribusi, hitungan saya baru mencapai 20-25%. Ya, ya. Terdistribusi itu maksudnya saya yang sudah pendapatan tetap, Ya. yang sudah menjadi pegawai negeri maupun sudah pensiun termasuk saya, maupun yang masih sementara bekerja apakah PNS, Ya. aparatur negara, sipil negara, maupun yang ada di perusahaan-perusahaan yang sudah punya kategori pendapatan tetap Ya. sebagai dasar perhitungan tingkat kualitas kehidupan. Selebihnya itu hitungan saya masih kurang lebih 70% adalah buruh atau pekerja lepas. Karena itu langkahnya untuk mencapai apa yang kita harap, yang kita pertanyakan tadi adalah langkah-langkah pertama misalkan harus mendata dulu. Berapa angkatan kerja kita yang sudah produktif, yang belum terserap, ya, yang belum punya pekerjaan tetap, yang tadi yang kategori buruh. Ya. Kemudian langkah kedua mengadministrasikan, mengkategorikan dari sekian orang itu, katakanlah 100 orang, kategori kemampuan, bukan apa namanya kemampuan skill. Kalau bicara skill kan pendidikan, paling tidak pengalaman. Ya. Itu misalnya di bidang pertambangan ada beberapa banyak atau berapa persen. Di bidang kelautan misalnya kemampuan pengalamannya berapa persen. Kemudian bidang apa lagi?
yang dimiliki oleh masyarakat itu harus kita ada kategorisasi. Ya. Maksudnya adalah setelah ada perusahaan, sudah tugas pemerintah untuk mengawal menagih kewajiban mereka tentang cipta kerja tadi. Ya. Bahwa di dalam peraturan perundang dikatakan kalau industri ataupun pertambangan kalau dibutuhkan 100 orang, maka ada ketentuan undang-undang 80% itu dominan adalah tenaga non-teknis. Iya. Dari non-teknis inilah kita akan berjuang bagaimana caranya orang-orang yang punya kategorisasi tadi sesuai kebutuhan user atau pemberi kerja itu bisa kita dorong masuk. Iya. Kita baik, termasuk di aneka tambang. Ya. Ya, oke, baik. Demikian ya bincang-bincang kita dengan Bapak Sunubau. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.